warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin, walau karihal kafirun, walau karihal munafiqun, walau karihal musyrikun. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisin lahuddin, walau karihal kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi harrama as-siyam fi ayyamil a'yadi diyafatan li'ibadihi as-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi ja'ala al-jannata li'ibadihi al-muttaqin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ad-da'i ila siratil mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa qarabatihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal mu'minuna wal mu'minat, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wattaqullah, ittaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kita dengan nikmat terbesar, dengan nikmat teragung, nikmat sebagai umat akhir zaman, umat yang pernah diperebutkan oleh para nabi-nabi, yakni umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salawat dan salam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan buat ruh junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang senantiasa ittiba' kepada baginda Nabi, menghidupkan sunnah Nabi fid dini wad dunya wal akhirah, mendapat syafaatul uzmah daripada baginda Nabi. Amin Allahumma amin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimanallah. Ramadan
baru saja berlalu pergi meninggalkan kita. Semalam dan 29 hari sebelumnya, sungguh Allah jadikan tidur kita bernilai ibadah di sisi Allah. Diam kita adalah tasbih. Doa kita doa yang mustajabah. Sedekah kita sedekah yang makbul, yang diterima oleh Allah. Kebaikan kita Allah lipat gandakan. Dan dosa kita, sebanyak apapun dosa kita yang berhubungan dengan Allah, tatkala kita datang menghadap Allah dengan seluruh pengakuan kita, memohon ampun kepada Allah, Allah akan ampuni segala dosa-dosa kita. Dan masih banyak lagi kemuliaan, keistimewaan dan keutamaan yang terdapat pada bulan suci Ramadan. Sehingga jikalau kita mengerti sebagaimana baginda Nabi melihat cucuran rahmat, maghfirah dan ampunan Allah yang Allah turunkan di bulan Ramadan, niscaya kita umatnya akan berharap 1 tahun penuh seluruhnya adalah bulan Ramadan. Sebagaimana sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamanahu sanatan kullaha Ramadan." Seandainya umatku mengerti apa-apa yang terdapat pada bulan suci Ramadan, keutamaan dan kemuliaan yang terdapat pada bulan Ramadan, pasti mereka semua akan berharap 1 tahun penuh adalah bulan Ramadan. Akan tetapi sekarang Ramadan telah pergi meninggalkan kita, dan harus menunggu 11 bulan untuk kita kembali bertemu dengan bulan yang agung ini, bulan yang mulia ini, bulan yang penuh dengan keistimewaan ini. Sementara tidak ada satupun di antara kita yang memiliki jaminan apakah kita masih hidup di Ramadan yang akan datang. Tidak ada satupun yang memiliki jaminan apakah umur kita sampai di Ramadan yang akan datang. Sehingga dalam hal ini Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad atau Imam Al-Haddad, seorang kutub, seorang ulama besar, beliau mengatakan, la taksubid dama'at, kamu jangan mencucurkan air mata lirohilir Ramadan, karena berlalunya bulan Ramadan. Karena Ramadan saya'ud, karena bulan Ramadan akan datang kembali. Walakin tsu ad-dam'ati, tetapi cucurkanlah air matamu, menangislah engkau. Ayya'udar Ramadan wa antar rahil, Ramadan datang dan engkau sudah pergi meninggalkan Ramadan atau meninggalkan dunia ini. Hari ini ada yang kita saksikan mungkin di antara kita yang Ramadan kemarin, Ramadan tahun semalam masih bersama kita, menghidupkan malam-malam Ramadan, Idul Fitri masih bersama kita, duduk bersama, tapi hari ini telah pergi meninggalkan kita, tidak bertemu di Ramadan tahun ini. Dan tidak menutup kemungkinan kalau Ramadan yang akan datang kita akan pergi meninggalkan Ramadan sebelum datang masa Ramadan kita jumpai. Karena tidak ada satupun di antara kita yang memiliki jaminan umur kita sampai di Ramadan yang akan datang. Sehingga yang perlu kita iktibari, yang perlu kita jadikan ibarah, yang perlu kita jadikan renungan dan muhasabah. Sudahkah Ramadan yang barusan kita lalui, sudahkah Ramadan yang barusan kita lewati telah membina kita, telah mengkader kita, telah mendidik kita menjadi pribadi mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jadikan bulan Ramadan untuk kita umat baginda Nabi. Allah persiapkan bulan Ramadan untuk kita umat baginda Nabi, tidak lain dan tidak bukan agar kita menjadi pribadi mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Sudahkah Al-Quran yang kita baca di malam-malam Ramadan menempel di hati kita, memberikan asar dalam diri kita,
Sudahkah qiyamul lail yang kita dirikan di malam-malam Ramadan melekat dalam diri kita sehingga menjadikan kita ingin selalu menjadi hamba-hamba Allah yang istiqomah membaca Al-Quran, yang istiqomah mendirikan malam-malam untuk selalu munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan sudahkah siang-siang Ramadan yang kita lalui dengan puasa 14 jam kita menahan lapar, sudahkah rasa ini menempel memberikan asar dalam diri kita, melahirkan rasa muraqabah, menghadirkan rasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena sungguh Ramadan yang barusan kita lewati di siang hari telah mendidik kita menjadi pribadi mukmin yang melahirkan rasa muraqabah, rasa diawasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana tidak mudah bagi kita untuk berbuka tatkala tidak ada yang melihat kita, tapi kita sanggup menahan puasa kita dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Semua itu dikarenakan adanya rasa kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sudahkah rasa ini hari ini melekat dalam diri kita sehingga kita ingin selalu berbuat baik dan menjauhi daripada larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sudahkah rasa lapar yang kita tahan selama 30 hari di siang Ramadan melahirkan rasa sosial ingin berbagi? Kalau di bulan ini kita 30 hari merasa lapar, tapi kita makan sahur dengan makanan yang lezat, berbuka dengan minuman yang segar, dengan makanan yang lezat. Tapi masih ada saudara kita yang mungkin hanya makan dan berbuka dengan seteguk air putih, bahkan hanya sahur dengan menelan air ludah dan berbuka dengan air ludah. Sudahkah rasa ini hadir dalam diri kita, menjadikan diri kita menjadi pribadi yang dermawan, yang selalu ingin berbagi, lahir jiwa sosial terhadap saudara kita? Dan sudahkah Ramadan yang kita lalui ini telah mampu mengendalikan hawa nafsu kita, menjadikan diri kita orang yang mampu mengendalikan amarah kita, orang yang sabar, orang yang tidak marah, menjadikan nafsu kita menjadi nafsu yang mutmainnah? Atau mungkin masih adakah di antara kita yang menjadikan Ramadan tahun ini masih sama dengan dengan bulan-bulan lainnya? Kita tidak isi malam-malam Ramadan dengan qiyamul lail. Kita masih sibuk dengan Android dan televisi kita. Kita tidak isi siang Ramadan dengan puasa. Kita masih sibuk dengan urusan dunia kita. Masih ada kita yang menjadi musuhnya bulan Ramadan. Sungguh diceritakan dalam sebuah hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menceritakan dalam sebuah hadisnya, ditampakkan olehku di hari kiamat seorang laki-laki daripada umatku yang diseret oleh malaikat sambil dicambuk untuk dibawa ke neraka. Maka baginda Nabi yang Raufur Rahim, baginda Nabi yang pengasih, yang penyayang, yang syafaatnya diberikan kepada umatnya yang pendosa besar, ia jumpai ini malaikat untuk memberikan syafaat kepada umatnya yang dicambuk, yang diseret ke neraka. Dan dia bertanya kepada malaikat, ila aina tajurunahu? Hei malaikat, hendak kamu seret kemana ini umatku? Nabi kita yang agung, Nabi kita yang pengasih, Nabi kita yang penyayang, beliau yang syafaatnya diberikan kepada umatnya yang pendosa besar, angkat kedua tangannya untuk mohon kepada Allah agar ini umatnya mendapat syafaat dari baginda Nabi. Tapi sebelum Nabi kita memohon kepada Allah, malaikat mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna hadha khusmuhur Ramadan. Sesungguhnya laki-laki ini musuhnya adalah bulan Ramadan. Rasulullah yang tadinya hendak memintakan kepada Allah, ia turunkan tangannya, tidak memberikan syafaat kepada umatnya, dan beliau berkata, anna bariun mimman khusmur Ramadan. Aku melepaskan diri daripada orang-orang yang menjadikan Ramadan sebagai musuhnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Siapa orang yang mengusir Ramadan? Dia adalah orang-orang yang menjadikan bulan Ramadan masih sama dengan bulan-bulan yang lainnya. Dia tidak hidupkan qiyamul lail, dia tidak puasa di siang hari, bahkan dia isi Ramadan dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Maka orang ini kelak di yaumil qiyamah tidak mendapat syafaat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Maka kita yang Ramadan kemarin masih menjadikan Ramadan seperti bulan yang lain, artinya menjadi Ramadan sebagai musuh kita. Mari segera kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selagi nikmat umur yang terukur masih ada dalam diri kita, nikmat nafas yang terbatas masih melekat dalam diri kita, segera kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim
la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahuwal ghafurur rahim. Katakan wahai Rasulullah terhadap hamba-hamba Allah yang melampaui batas, yang melakukan dosa-dosa besar, yang berhubungan dengan Allah, untuk tidak berputus asa, untuk tetap taubat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, karena sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sebesar apapun dosa yang kita miliki, tatkala kita taubat kepada Allah akan terima taubat kita. Sehingga jadikan bulan ini kita yang kemarin mengusir Ramadan, yang tidak puasa di siang Ramadan, ayo bertaubat kepada Allah dengan seluruh pengakuan kita, sembari mengqadha puasa kita yang telah kita tinggalkan, agar kita tidak menjadi orang-orang yang dilaknat oleh Rasulullah, yang tidak mendapat syafaat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kendati bulan yang agung telah kita lalui, kendati bulan yang mulia telah kita lewati, tapi kita jadikan bulan ini tetap menjadi bulan-bulan yang mulia. Kapan bulan-bulan menjadi mulia? Dalam sebuah asar diceritakan, di saat sahabat Ibnu Abbas ditanya oleh para sahabat-sahabat, ma khairul ayyam wa ma khairul syuhur wa ma khairul a'mal, hari apa, bulan apa, dan amal apa yang paling utama? Beliau Ibnu Abbas menjawab, khairul ayyam yaumul jumu'ah, khairul syuhur syahrul ramadan, khairul a'mal as-salatu li waqtiha. Hari yang paling utama adalah hari Jumat, bulan yang paling mulia adalah bulan Ramadan, dan amal yang paling mulia adalah sholat tepat pada waktunya. Dan Ibnu Abbas meninggal tepat pada hari Jumat. Maka kemudian datang Sayyidina Ali karramallahu wajhahu dan dia mengatakan kepada para sahabat, qad su'ila Ibnu Abbas bikadza wa kadza wa adzaba bikadza wa kadza. Ibnu Abbas telah ditanya dengan 3 pertanyaan dan dia menjawab dengan 3 hal. Lau su'ila kullal ulama wal fuqaha wal hukama, seandainya seluruh ulama, ahli fikih, ahli hikmah, su'ila Ibnu Abbas, su'ilu masu'ila Ibnu Abbas, mereka ditanya sebagaimana Ibnu Abbas ditanya, maka la ajabu ma ajaba Ibnu Abbas, mereka akan menjawab seperti jawaban Ibnu Abbas, ila ana, kecuali aku. Sayyidina Ali menjawab secara tasawuf. Beliau katakan khairus syuhur khairul a'mal khairul ayyam, bukan seperti jawaban daripada Sayyidina Ibnu Abbas, tapi beliau katakan khairul a'mal, sebaik-baik amal, sebaik-baik amal adalah taqabbalallahu fihi, yaqbalullahu fihi, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa khairul ayyam, sebaik-baik hari bukan hari Jumat. Kalau secara syariat hari yang paling baik hari Jumat karena terdapat saatul mustajabah. Tapi beliau katakan khairul ayyam, sebaik-baik dunia, yakhruju fihi mu'minan billah, keluar daripada dunia iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah kesuksesan yang sesungguhnya. Sukses yang sebenarnya bukan harta, bukan pangkat, bukan jabatan, bukan sawah yang luas, tapi sukses yang sesungguhnya dia mati, dia pergi meninggalkan dunia husnul khatimah, mati dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa khairus syuhur, dan sebaik-baik bulan, beliau katakan bukan bulan Ramadan, tapi khairus syuhur tatubu ilallahi fi taubatan nasuha, dia tobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Maka jadikanlah bulan-bulan kita setiap bulannya menjadi bulan yang baik, yaitu bulan di dalamnya kita tobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Maka kita kemarin yang menjadikan Ramadan sebagai musuh kita, mari kita tobat dengan sebenar-benar tobat, seluruh pengakuan kita, mengqadha seluruh puasa kita. Insya Allah Allah akan ampuni seluruh dosa-dosa kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan kita yang hari ini pesan-pesan dari Ramadan untuk melahirkan jiwa sosial, jiwa berbagi, rasa muraqabah dan pengendalian hawa nafsu belum lahir dalam diri kita. Maka mari kita isi di bulan ini, di Paskah Ramadan ini, untuk bersungguh-sungguh menjadikan bulan ini dan seterusnya hingga bertemu Ramadan yang akan datang dengan akhlaknya orang-orang yang bertakwa. Dengan selalu mohon kepada Allah, kiranya Allah berikan kita kekuatan agar kita mampu mengisi Paskah Ramadan ini menjadi orang-orang yang mengisinya dengan akhlaknya orang-orang bertakwa. Bagaimana akhlaknya orang-orang yang bertakwa? Dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 133 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin.
bersegeralah kamu menuju ampunan dan surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa? Yang hari ini kita perlu menjadikan hal ini untuk kita isi dalam kehidupan kita. Orang-orang yang bertakwa adalah orang yang alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu susah maupun di waktu lapang. Itu orang-orang yang mensedekahkan hartanya baik di waktu sempit maupun di waktu luas, di waktu miskin maupun di waktu kaya. Hal ini yang telah diajarkan Ramadan kepada kita. Rasa lapar kita seharusnya melahirkan rasa sosial kita untuk selalu berbagi kepada saudara kita, baik dalam keadaan luas maupun dalam keadaan sempit. Karena sungguh mereka para pendusta agama, mereka orang-orang yang munafik dalam agama. Sebanyak apapun amalnya, sebanyak apapun puasanya, tapi tatkala ia biarkan tetangganya dalam keadaan lapar, dia tidur dalam keadaan kenyang, tetangganya tidur dalam keadaan lapar, maka ini adalah orang-orang yang munafik dalam agama. Allah katakan dalam Al-Quran, ara'aital ladzi yukadzibu bidin, tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama, orang-orang yang munafik dalam agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu mereka orang-orang yang menghardi anak yatim, wala yahduna ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan untuk memberi makan kepada orang-orang yang miskin. Kemudian akhlaknya orang-orang yang bertakwa yang kedua Allah katakan dalam surah Al-Imran, wal kadhiminal ghaiz, yaitu orang-orang yang mampu mengendalikan amarahnya, mampu mengendalikan egonya. Ini yang diajarkan Ramadan kepada kita. Rasa lapar kita selama 30 hari untuk melatih kesabaran kita, untuk mengendalikan hawa nafsu kita menjadi nafsu yang mutmainah. Di saat sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ausini, berikan aku nasihat, berikan aku wasiat. Rasul berikan wasiat, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Rasul pesan kepada kita agar kita mampu mengendalikan amarah kita. Dan Ramadan telah memberikan pesan kepada kita, mendidik kita untuk menjadi pribadi yang penyabar, untuk menjadi pribadi yang tidak pemarah. Maka isi Ramadan, pasca Ramadan ini dengan akhlaknya orang yang bertakwa, yaitu dengan menjadi orang-orang yang penyabar. Kemudian orang-orang yang mengisi pasca Ramadan dengan sifatnya orang-orang yang bertakwa, yaitu mereka orang yang wal afina 'anin nas, memberikan maaf kepada manusia, orang yang pemaaf, orang yang membuka hati, yang melapangkan dada, memberikan maaf kepada siapapun, kendati mereka orang yang zalim kepada kita. Dalam sebuah hadis baginda Nabi Muhammad, beliau bersabda, salasun man kuna fihina, ada 3 kelompok, barang siapa orang ini berada di dalamnya, hasaballahu hisaban yasira wa adkhalal jannata birahmatihi, Allah akan berikan dia hisab dengan hisaban yang ringan dan akan masukkan ke dalam surga dengan rahmatnya. Yang pertama, ta'fu amman zalamak, yaitu memberikan maaf kepada orang-orang yang zalim. Kalau memberikan maaf pada orang-orang yang baik kepada kita perkara yang mudah, tapi memberikan maaf kepada orang-orang yang zalim kepada kita, ini perkara yang sulit. Dan ini adalah akhlaknya ahli surga. Allah akan masukkan kita ke surga dengan rahmatnya. Maka isi Ramadan dengan saling memaafkan. Kemudian dalam versi yang kedua, watasilu mangqata'at, dan menyambung tali silaturahim kepada orang-orang yang memutuskan silaturahim kepada kita. Dan kemudian tu'ti man harama, memberikan kepada orang yang bakhil kepada kita. Dan akhlaknya orang-orang yang bertakwa dikatakan lagi dalam surah Ali Imran, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Artinya kita isi dengan perbuatan-perbuatan baik. Ramadan telah melahirkan rasa muraqabah dalam diri kita, rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketahuilah dimanapun kita, Allah selalu memandang kita, Allah selalu memperhatikan kita dalam diam kita, gerak kita, tidur kita, bahkan di tempat paling tersembunyi sekalipun Allah memperhatikan kita. Maka isi pasca Ramadan ini dengan akhlaknya orang-orang yang bertakwa. Yang pertama dengan melahirkan jiwa silaturahim, yang kedua dengan melahirkan jiwa sosial, dan yang ketiga melahirkan rasa muraqabah, selalu berbuat baik kepada orang lain. Dan silakan kita berbahagia, silakan kita bergembira mengisi di pasca Ramadan ini, karena Rasul juga mengatakan lisaimi farhatani, bagi orang yang berpuasa ada 2 kebahagiaan. Yang pertama farhatun 'inda fitrihi, kebahagiaan tatkala berbuka, yakni tatkala waktu maghrib tiba dan tatkala Idul Fitri datang.
Tapi jangan sampai kebahagiaan ini melupakan kita untuk menjalankan perintah-perintah Allah. Jangan melupakan kita untuk selalu taat kepada Allah. Jangan sampai menjerumuskan kita selalu dalam jurang-jurang kemaksiatan. Karena begitu banyak orang-orang yang di Idul Fitri ini dengan dalil merayakan kemenangan, mereka melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Mereka minum-minum khamar, mereka buat hiburan-hiburan yang berbentuk kemaksiatan. Baginda Nabi beliau bersabda, man anala maksiatin walau bisyatri kalimah. Barang siapa yang menolong saudara dalam satu kemaksiatan, walaupun dengan sepotong kalimat, fahuwa syarikalah, maka dosanya sekutu dengan orang tersebut. 20.000, 30.000 yang kita gunakan iuran untuk hiburan kemaksiatan, di dalamnya ada minum-minuman khamar, di dalamnya ada perbuatan zina, maka kita ikut andil dalam adanya acara hiburan maksiat tersebut, kita sama dosanya dengan orang yang maksiat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Maka isi Ramadan dengan kebaikan-kebaikan, isi Ramadan dengan silaturahim, isi Ramadan dengan saling memaafkan, tapi tidak melupakan kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah ini memberikan manfaat kepada kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika irghama liman jahada bihi wa kafara. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu syahidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأخير أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله ما استطعتم وسيروا إلى مغفرة رب العالمين واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسابحة بكل اسم وقال عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وقرابته أجمعين اللهم صل على ملائكتك المقربين وأنبيائك والمرسلين وأهل طاعتك أجمعين واجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم اجعل بلدتنا هذا وقريتنا هذه خاصة وبلد المسلمين عامة بلدة قرية تجري فيها أحكامك وسنة رسولك اللهم لا تجعلنا آخر العهد من صيامنا إياه وإن جعلته فجعلنا مرحوما ولا تجعلنا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ya Allah, jangan jadikan ini Ramadan ya Allah sebagai akhir puasa kami di bulan ini ya Allah. Seandainya Engkau jadikan Ramadan ini akhir daripada puasa kami ya Allah, maka jadikan puasa kami puasa yang Kau rahmati ya Allah. Jadikan puasa kami ya Allah puasa yang Kau ridhoi ya Allah. Dan jadikan dengan sebuah puasa kami ya Allah Engkau ampuni kami ya Allah. Engkau sayangi kami ya Allah. Engkau sayangi orang tua kami ya Allah. Engkau sayangi ibu bapak kami ya Allah. Engkau sayangi saudara-saudara kami ya Allah. Berikan hidayah-Mu pada kami ya Allah. Berikan petunjuk pada kami ya Allah.
Ya Allah, jadikan kami ya Allah di dalam menjalani Paskah Ramadan ini ya Allah menjadi hamba-hambamu yang hidup kami menggunakan akhlaknya orang-orang yang bertakwa ya Allah. Lahirkan dalam hati kami jiwa sosial ya Allah. Hadirkan dalam hati kami rasa muraqabah ya Allah. Jadikan kami ya Allah orang-orang yang mampu mengendalikan ego dan hawa nafsu kami ya Allah. Allahumma ya Allah, jauhkan kami daripada bencana dan wabak yang mengancam ya Allah. Jauhkan kami daripada virus-virus corona ya Allah. Hilangkan wabak ini dari negeri kami ya Allah. Jauhkan wabak ini dari negeri kami ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari orang-orang yang melakukan kemaksiatan berterus menerus ya Allah. Allahumma ya Allah, dengan rahmat-Mu ya Allah, dengan kasih sayang-Mu ya Allah, dengan maghfirah-Mu ya Allah, jadikan kami termasuk dalam kelompok orang-orang yang mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar ya Allah, yang Kau tetapkan lebih baik daripada 1000 bulan ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikan Ramadan tahun ini ya Allah menjadi Ramadan yang menjadikan kami sebagai hamba-hamba-Mu yang bertakwa kepada-Mu ya Allah. Jadikan kami hamba-hamba-Mu yang senantiasa mendekatkan diri kepada-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, demi keberkahan daripada bulan Idul Fitri ya Allah, bulan Syawal ini ya Allah, dan demi syafaat daripada baginda Nabi Muhammad SAW ya Allah, matikan kami, matikan orang tua kami, matikan keluarga kami dalam keadaan husnul khatimah sebagai cita-cita terakhir kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami umumkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu jemaah